Saya hormati segenap pemuka atau tokoh masyarakat di sekitar Al-Itqan ini. Ini apa nama kontaknya, Pak? Nama desanya apa ini? Pasir Layung, ya? Pasir Layung. Tanpa saya, mohon maaf sekali, tidak sempat berkenalan secara lebih detail, tapi saya yakin termasuk hadir di sini juga segenap panitia Yayasan Al-Itqan. Ini Masya Allah banyak sekali namanya. Semoga dan ini bisa dikatakan tanda keberkahan. Keberkahan itu satu amal baik. Ada amal baik yang baru, itu tanda keberkahan juga. Juga segenap ibu-ibu PMMG, wahayyikum jami'an bi tahiyatil islamil khalidah, tahiyatan mubarakatan min indillah, tahiyata ahli jannah, fa idza huyyitum fahayyu bi ahsana minha aw rudduha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakir, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahabati ajma'in wa ba'du. Alhamdulillah Bapak Ibu Sampurasun. Alhamdulillah saya yakin yang hadir di sini disehatkan Allah Subhanahu wa taala. Kalaupun mungkin ada yang sakit, dan saya yakin berusaha menyehat-nyehatkan diri untuk hadir di sini. Dan mungkin juga ada yang sebenarnya ingin bersama kita, tapi Allah beri ujian lain sehingga dia tidak bisa sampai di sini. Bisa jadi niat mereka lebih tulus dari kita. Wallahu a'lam. Semoga segala niat baik malam ini Allah catat sebagai pemberat timbangan kita dari kiamat kelak. Amin ya rabbal alamin. Sebagai follow up atau tindak lanjut dari syukur kita itu, Allah juga menyuruh kita untuk mencintai Rasulullah SAW. Minimal dengan berselawat kepadanya. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaih. Kalau berbicara tentang Rasulullah, Bapak Ibu hadirin semuanya, salah satu momen terbesar Rasulullah adalah atau terjadi di Palestina. Ada yang ingat kejadian apa itu? Salah satu momen terbesar Rasulullah SAW terjadi di Palestina, Isra dan Mi'raj. Itu tahun apa? Tahun keberapa? Tentu bulan-bulan belum hijriah, karena belum hijrah. Singkatnya adalah itu ketika disebut oleh para ulama Amul Huzni, tahun bersedih. Meninggal pamannya, meninggal juga Khadijah. Sedih sekali beliau. Ketika itu Allah ajak jalan-jalan ke Palestina. Bapak Ibu, kalau Ibu lagi sedih, coba tengok berita tentang Palestina. Coba saja. Kita merasa bukan orang paling sedih di dunia ini. Coba deh, sebagaimana Rasulullah itu. Karena waktu itu Palestina atau tanah Syam itu masih dikuasai oleh Romawi. Mirip gak kejadiannya? Mirip. Maka hikmahnya adalah di Isra Mi'raj, kalau Ibu lagi sedih, coba tengok Palestina. Ibu boleh tahu nggak apa yang paling sedih di kita? Akan berbeda, tapi saya bisa pastikan kehilangan orang tercinta. Iya kan Bapak Ibu? Ya. Tapi di Palestina bukan hanya sekedar kehilangan, tetapi hilang mereka itu hampir setiap hari. Sekarang sudah berapa meninggal? Karena saya diminta juga di Tor itu update tentang Palestina. Ada 2 orang meninggal. Saya catat di sini. Terakhir update tanggal 7 bulan ini. Totalnya ini bersumber dari 3, saya rangkum. Dari Syahab, dari Kementerian Kesehatan Palestina, juga dari Halo Palestina, termasuk juga dari
Al-Quds Network. Sampai hari ini yang meninggal itu per 7 November 2023 pada pukul 16.59 waktu setempat atau pada pukul 16.54 waktu setempat atau 20.59 waktu Indonesia bagian barat. 10.328 orang meninggal dengan pembagian 4.237 anak-anak, 2.717 wanita, 3.372 remaja. Ini panjang ke bawah. Saya tanya, kalau tidak terjadi eskalasi 7 November sampai sekarang masih berlanjut 1 bulan, masihkah kita ingat Palestina? Jujur Bu, masih ingat nggak Palestina? Padahal mereka dijajah sejak tahun 1748. Seperti kata Ustaz tadi, mereka adalah salah satu negara yang mendorong rakyatnya untuk mendukung kemerdekaan Palestina. Bisa jadi kesusahan negara kita ini karena kita lupa budi, hutang budi kita kemerdekaan belum kita bayar. Bisa jadi Pak. Dulu Syekh Amir Hussein didatangi oleh Muhammad Nasir, masalah itu. Kemudian dia sebagai tokoh agama, walaupun mereka pun masih dijajah, berkirim surat ke pemerintahan Mesir, dukung rakyat Indonesia yang baru merdeka, didukung atas surat dari beliau. Bisa jadi amburadulnya negara kita, cacatnya negara kita karena kita lupa jasa leluhur Palestina terhadap negara kita. Maka salah satunya bantu mereka, insya Allah negara kita selesai. Landasan konstitusinya kuat. Segala pembajahan di atas dunia ini harus dihapuskan. Itu yang dukung Israel, kalian melawan konstitusi. Undang-undang pembukaan undang-undang dasar. Dasar kita kuat. Betul kata Ibu tadi, bukan masalah agama saja. Perang hari ke-14, Rumah Sakit Baptis Al-Ahli dibom, 500 orang meninggal. Rumah Sakit Baptis. Jumat Kamis lalu, gereja Church of Armageddon, gereja kiamat, diledakkan juga oleh rudal. 50 orang luka-luka dan meninggal. Betul, bukan masalah sekedar agama saja. Masalah kemanusiaannya. 2 hari setelah itu, hari Sabtu, komplek Jabalia, lebih kurang 400 orang tertimbun oleh runtuhan tanah. Maka saya katakan, kalau urusan Palestina tidak membuat kita sadar, tidak terusik kemanusiaan kita, mau penderitaan sekeras apa lagi agar kita sadar sebagai manusia? Kalau urusan Palestina kita masih belum tahu, kita di manusia, mereka juga manusia, mau sekeras apa lagi tragedinya? Oh, nunggu orang Palestina tersisa 1. Kalau emang itu mau, mungkin orang Palestina mau saja. Bapak, Ibu, apalagi itu sebagai Muslim, mengaku umat Nabi Muhammad SAW. Saya fokus saja ke tema ya, kemanusiaan. Saya diberi tadi tentang melihat Palestina sebagai manusia. Sebagai Muslim, kita selalu berdoa, ihdinas siratal mustaqim. Tafsirnya itu ada di surat An-Nisa kalau tidak salah. Tafsirnya itu ada di surat An-Nisa ayat 69. Faulaika ma'alladzina an'amallahu 'alaihim. Ya, an'amta 'alaihim, an'amallahu 'alaihim. Itu satu tema. Jadi ada 4 tingkatan manusia. Kita sebagai Muslim, mukmin ada 4. Minan nabiyyin, para nabi. Was-salihin. Minan nabiyyin, was-siddiqin, was-salihin, wasyuhada. Terbalik ya saudara. Minan nabiyyin, was-siddiqin, wasyuhada, was-salihin. Wa hasuna ulaika rafiqa. Ada 4 tingkatan manusia.
minan nabiyyin, para nabi. Paling tinggi ini. Di bawahnya wasiddiqin, di bawahnya sedikit wasyuhada, di bawahnya lagi wassalihin. Tingkatan pertama gak ada lagi. Jangan ngaku-ngaku. Yang ngaku-ngaku dibunuh orang takutnya. Udah pernah ada yang ngaku nabi di Garut, sudah ada dulu. Adanya mah yang ngaku itu Mujiblir, Lia Eden. Ditangkap di Singapura. Ditangkap di mana itu? Di Batam, di mana itu? Nabi ketangkap. Ada. Jangan ngaku-ngaku. Tapi Allah masih beri 3 tingkatan yang lain. Nasiddiqin, wassalihin, wasyuhada wassalihin. Tingkatan kedua siddiq. Hanya 2 manusia yang Allah beri gelar langsung siddiq. Siapa Bu? Pak Abu Bakar. Yang kedua surat Maidah. Maryam wa ummuhu siddiqah. Hanya 2, surat Maryam ayat 85. Hanya 2 orang itu yang langsung Allah berikan gelar siddiq. Menariknya adalah Abu Bakar kapan dapat gelar siddiq? Kejadian apa? Kapan Bu? Allah atau Nabi langsung beri gelar as-siddiq berdasarkan wahyu dari Allah? Kan setelah membenarkan peristiwa Isra dan Mi'raj. Iya kan? Iya kan? Isra dan Mi'raj terjadinya di mana? Palestina. Abu Bakar membenarkan peristiwa Isra dan Mi'raj walaupun di luar nalar. Sampai dia berkata, walaupun Muhammad berkata hatta yalijal jamalu fi sammil khiyat. Walaupun Muhammad itu berkata, onta melewati lubang jarum, saya membenarkan. La sodaktu, saya benarkan. Isra Mi'raj terjadi di Palestina. Itu pertama. Yang kedua Maryam. Di mana Maryam lahir dan besar? Palestina. Di kota Bethlehem. Gak ada gambarnya ya. Ibu tahu masjid ini? Sebelah mana? Di tengah ya? Di depannya ada lagi masjid kan? Warna biru itu. Warna biru. Pernah lihat gambarnya? Saya nggak bisa tampilin, soalnya agak susah caranya. Di masjid biru itu cari aja internet. Pas di bawah kubah itu, di sanalah kisah Maryam idzin tabadat min ahliha makanan syarqiyah. Ketika Maryam membuat hijab dan menyendiri, lalu didatangi malaikat. Wa ummuhu siddiqah. Maryam itu siddiq. Terjadinya di Palestina. Maka ada ulama mengatakan, bukan ulama sih, tadabbur, bukan tafsir tadabbur. Siapa yang membenarkan keagungan Palestina, mudah-mudahan dia termasuk siddiq. Nah, termasuk dari itu saya diminta perkembangan info Palestina. Ada 2 masalahnya ini. Ada yang hoax, bukan hoax ya, ada yang fitnah besar terhadap Palestina seperti yang baru ini kita omongin tadi. Itu ujian kita. Tapi gampang itu. Ada yang sebenar-benarnya. Ibu mau siddiq? Mau jadi siddiq Bu? Setingkat di bawah Nabi? Mau? Percayakan. Percayakan keimanan kita pada Palestina. Di bawah asyuhada. Di mana syuhada paling banyak sekarang? Di mana mereka banyak meninggal di medan perang sekarang? Palestina. Ya. Sejemput lagi yang 3 pertama. Para nabi, minan nabiyyin. Semua nabi pernah ke Palestina. Nabi Adam mendirikan Masjid Aqsa. Kemudian disuruh 40 tahun kemudian disuruh membangun mendirikan Masjid Haram. 40 tahun kemudian disuruh mendirikan Masjid Al-Aqsa. Ya kan? Nabi Ibrahim dari mana? Walaupun beliau dari Baghdad atau dahulu itu Mesopotamia, disuruh hijrah ke Tobaria. Kemudian menemui saudaranya Nabi Lut.
Kemudian turun sedikit kota Al-Khalil, di sanalah kuburan Nabi Ibrahim. Dan semua keturunannya, Ibrahim, Ishak, Yakub, Yusuf, Ayub, sampai Nabi Isa, di sana semuanya. Hatta Nabi Yusuf dan keturunannya pernah ke Mesir. Di pertengahan hidupnya disuruh pindah ke bersama Nabi Musa kembali ke Palestina. Nah, bahkan Nabi Muhammad yang lahir dan besar di tanah Makkah Madinah disuruh Isra Mi'raj ke tanah Palestina. Makanya ulama mengatakan Palestina itu tanah para nabi, minan nabiyyin. 2400 nabi pernah diimami oleh Nabi Muhammad SAW ketika Isra Mi'raj. Ingat kisahnya di Masjid Qubatus Sakhra ini. Kita selalu meminta ihdinas siratal mustaqim. Kalau tahu siratal mustaqim, bantulah Palestina. Dan terakhir, tingkatan terakhir, wassalihin. Bapak Ibu, pernah dengar kisah para hufaz dari Gaza, dari Palestina? Pernah? Pernah, Bu? Kalau belum, maka saya lihat, tengok-tengoklah kisah Palestina. Semua 3 derajat yang itu insya Allah semua dari sana. Itu kalau kita memandang mereka manusia. Manusia macam apa kita? Ketika mendengar saudara kita dari Palestina ada mengatakan, saya peduli dengan Palestina, tetapi saya ragu mau membantunya. Kepada siapa kita akan membantu? Banyak. Bukan hanya KNRP, bukan hanya ITKON. Cari yang terdekat dan terpercaya. Bapak Ibu, tolong jujur, tolong jujur. Yang kedua saya minta tolong jujur. Ibu yakin atau minimal dalam hatinya merasa nggak sebagai umat Nabi Muhammad? Merasa nggak? Merasa, alhamdulillah. Tapi perasaan itu perlu diukur. Perlu diukur. Biar betul nggak anggapan kita, perasaan kita ini sesuai ukuran. Nabi mengatakan, "Malam yahtamma bi amril mu'minin falaysa minhum." Siapa yang tidak peduli urusan mukminin, ditakutkan falaysa minhum, dia bukan dari bagian mukminin. Saya menerjemahkan ini, saya turunkan tensi bahasanya. Ditakutkan, sebenarnya falaysa minhum, dia bukan dari mukmin sebenarnya. Tapi kita anggaplah, saya anggaplah falaysa minhum, ditakutkan dia bukan dari mukminin. Palestina mukmin enggak, Bu? Kita perhatian enggak ke mereka? Saya takut 10.300 orang meninggal tadi, mungkin meninggalnya gara-gara kita tidak peduli sama mereka. Lalu mereka mengadu kepada Allah di hari kiamat kelak. Atau kita meminta tolong ke Rasul, syafaat Rasul. Lalu Nabi bertanya, sudahkah engkau yahtamma bi umuril mukminin? Sudahkah memperhatikan urusan mukmin? Bisa jawab. Mungkin kita sekarang bisa jawab bisa. Sudah. Tapi ingat hari kiamat, al yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Mulut dikunci. Yang berbicara itu tangan, kaki, bahkan wa tashhadu arjuluhum. Simpelnya begini, Bu, Pak, kita lebih percaya mulut atau gestur? Mana lebih mudah terkesan, ucapan atau gestur? Gestur. Yakin? Kadang kok gitu gesturnya, ya kan? Kita takut, saya takut mereka yang 1.000
Terdata sebulan ini 10.300 orang ini mengadu kelak di hari kiamat. Syairnya Abu Yusuf Muslim bilang begini, innahum duhaya samtina asyraful ummatil qabi'ina khalfal aswar. Mereka itu adalah korban kebisuan kita, umat-umat yang terkekang di belakang-belakang penjara. Lalu apa efeknya? Lihat di surat As-Saffat ayat 23 kalau salah. Bismillahirrahmanirrahim. Waqifuhum innahum mas'ulun. Jadi kelak setelah yaumul mizan, amal baik, amal buruk telah menentukan posisi. Nah, insya Allah ahli surga. Saya yakin, husnuzan sama Allah, berharap sama Allah kita ahli surga. Tetapi ada sebuah kejadian aneh. Ketika sebuah rombongan sudah mendekat ke tempatnya masing-masing, waqifuhum innahum mas'ulun. Tiba-tiba datanglah malaikat, hentikan mereka. Innahum mas'ulun. Ada satu pertanyaan yang belum ditanyakan ke mereka. Tentu kita bingung. Ya kan? Kan yang mizan udah selesai. Pengadilan udah selesai. Kenapa ada satu pertanyaan yang belum ditanyakan? Apakah Allah lupa? Apakah Allah lalai? Subhanallah. Subhanallah amma yasifun. Allah tidak begitu. Tapi ini gambaran untuk orang yang PHP. Kan udah mau masuk surga, tiba-tiba malaikat bertiak berhenti. Mereka belum ditanya. Apa pertanyaannya? Di ayat setelahnya, ayat 24. Waqifuhum innahum mas'ulun. Ibu, tolong resapi pertanyaan ini. Singkat katanya. Cuma 4 kata. Ma lakum la tanasorun. Mengapa dahulu kalian tidak tolong menolong? Jadi rombongan ini sudah berangkat ke surga, dicegat sama malaikat, ma lakum la tanasorun. Kenapa kalian dahulu tidak tolong menolong? Jadi bisa dikatakan kita Indonesia sebagai negara muslim terbesar, mungkin harapan mereka, dan kita PHP ke mereka. Kelak mungkin kalau tidak 10.379 orang ini, 5 orang saja mengadu ke Allah sampai keluar kalimat ini, waqifuhum innahum mas'ulun ma lakum la tanasalun. Kenapa kalian tidak tolong menolong? Apa yang kita jawab? Bu, apa alasan paling logis untuk kita jawab kita tidak bisa menolong mereka? Sibuk mungkin, nggak ada kuota mungkin. Tapi saya pastikan yang ada di sini mendengar, Bu, semuanya mendengar. Ayatnya sudah dengar, pesan Nabi sudah dengar. Nah, Allah saksi, hutang kami para ustadz, para guru lepas. Jangan tuntut saya nanti kalau saya belum menyampaikan. Jangan tuntut KNRP ketika belum menyampaikan. Kita sudah menyampaikan. Bu, jelas Bu? Jelas Bu? Saya harap semoga 3 derajat tadi kita dapatkan. Minimal 1, solehin. Nah, apa itu solehin? Ini Bu, khairun nas anfa'uhum linnas. Saya tutup dengan sebuah puisi lah mungkin. Boleh? Tapi saya disclaimer dulu. Judul aslinya itu adalah, ini puisi dari Gusmus. Judul aslinya adalah doa untuk Sutarji Halzum. Cuma saya ganti saja, doa untuk saudara-saudara kita di Palestina. Doa untuk saudara-saudara kita di Palestina. Amin.
memang posisinya begitu. Saya yakin doanya di hati masing-masing doa yang terbaik. Ya Bu, sekian dari saya. Semoga tidak ada yang ditanyakan. Saya pun takut bisa menjawab atau tidak. Tapi semoga Bapak Ibu mengerti. Masalah Palestina, masalah umat Islam. Media berhasil menyempitkan masalah ini. Awalnya mereka itu mempersempit masalah Palestina dan menjadi Arab dan Israel, perang 6 hari. Tahun 86 70 ke sini persempit antara Israel dan Palestina saja. Dan sekarang makin sempit antara Israel dan kelompok perjuangan. Tidak, malam yahtama bil mu'minin falaisa minhum. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun.